Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Prihatin dengan populasi kucing yang semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan kucing-kucing tersebut, menjadikan wanita satu ini mendirikan sebuah shelter untuk penampungan kucing-kucing liar yang dibuang atau terbuang, yang diberi nama Jakarta Cat Lovers. Jakarta Cat Lovers tentu saja menjadi wadah bagi para pecinta anabul, khususnya kucing, untuk bisa saling bersilaturahmi dan bertukar pengalaman akan kucing yang dimilikinya. Viewers, kali ini kita akan berkenalan dengan Sinta Saraswati. Siapa dia? Yuk kita ikuti keseruan kegiatannya kali ini. Hai, saya Sinta, founder dari Jakarta Cat Lovers. Kali ini aku mau ngajak viewers untuk lihat-lihat shelter saya. Yuk, ikutan. Yaitu awalnya kan daerah lingkungan saya tempat tinggal di Jakarta itu kan saya tinggal di area apartemen ya. Terus pas saya turun saya lihat ada kucing. Nah sementara ini kan di daerah area apartemen, perkantoran, mall tuh biasanya kan ada pest control tuh yang suka merazia mereka. Nah terus saya pikir ini kalau misalnya di razia ini pada dikemanain kucingnya gitu kan. Padahal mengganggu juga enggak gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk memberi mereka makan. Pada akhirnya makin banyak, sempat berantem juga sih sama penghuni-penghuni sekitar gitu yang nggak suka. Tapi ya udah saya berjalan terus dan akhirnya saya ditemukan juga sama orang-orang yang pada suka kucing dan akhirnya kita bersatu membentuk komunitas yang mana komunitas saya ini lebih peduli pada kucing-kucing jalanan. Akhirnya karena kita udah mulai rame dan terus kita sepakat untuk urunan masalah dana, akhirnya kita semua bersepakat untuk membangun shelter, yang mana shelter itu kita namakan shelter Jakarta Cat Lovers. Viewers, kita udah sampai ya di shelter saya. Saya bangun shelter ini tanggal 8 Agustus 2020, jadi 4 tahun yang lalu. Nanti pada tanggal 8 Agustus tahun ini kita ulang tahun yang keempat. Memang tempatnya sederhana, biasa aja, tapi memang banyak makna. Awalnya saya mendirikan shelter ini adalah kepedulian saya sama kucing-kucing liar ya. Terus saya mengajak teman-teman saya untuk bergabung dan mereka antusias sekali. Ternyata responnya bagus banget dari mereka. Akhirnya kita bentuk komunitas yang mana komunitas ini lebih kepada peduli untuk kucing-kucing jalanan. Nah ini salah satunya nih. Ini namanya Sandy. Sandy ini saya temuin di Pasar Jembatan Merah. Nah di sana dia suka hamil, terus makanannya juga kurang. Akhirnya kita bersepakat untuk steril dia. Ternyata setelah disteril, kita foster di sini selama 2 hari, kok dia kayaknya betah di sini. Tadinya kita mau balikin dia kan ke Pasar Jembatan Merah itu, tapi kayaknya nggak jadi deh. Mendingan dia di sini aja. Dan akhirnya sampai gembul gini nih, ya Sandy, beratnya udah hampir 7 kilo. Jadi dia kayaknya harus diet nih sekarang. Nah ini sekarang kucing saya mana ya? Oh ini Mika namanya. Nah ini juga Mika.
Dia ini flu terus tuh Mika tuh. Udah diobatin, flu lagi, obatin, flu lagi, obatin, flu lagi. Akhirnya dokter bilang nanti kan takutnya kebal ya sama obat. Selama dia mau makan, oke-oke aja sih. Akhirnya kita cuman kasih vitamin aja sekarang sama makanan yang lebih bagus untuk imun dia di sini. Ya, Mika. Pasti dia lucu, terus udah gitu kan dia juga bisa menarik hal-hal negatif dari kita tuh. Dan saya rasain memang bener di saat saya stres, nggak tahu tiba-tiba saya kan nggak mungkin ngomong sama dia, terus tapi dia tahu, dia deketin saya, dia nemenin saya. Bahkan waktu saya nangis, dia mukanya malah dideketin ke saya gitu kan, lucu banget gitu. Saya pikir loh kok lebih ngerti ya daripada manusia kadang-kadang gitu. Nah di sebelah sana ada kucing yang kemarin ini baru habis melahirkan, terus air susunya agak berkurang ya, makin anaknya besar, jadi saya bantu dia menyusui dari susu ini. Yuk ikutan. Nah ini kitten-kitten yang saya bilang tadi yang harus saya tambahkan susunya lewat susu formula. Udah pada berisik mereka. Tuh. Tadinya mereka ada 4, tapi yang satu meninggal. Meninggalnya itu setelah 2 hari kelahiran. Pas saya lihat, loh kok udah mati ya? Udah meninggal ya, sudahlah gitu. Tinggal 3 ini. Yang saya susuin ini nggak tahu gimana dari lahir kakinya yang sebelah kiri belakang itu cacat. Dia nggak ada jarinya. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, ya. Gantian ya. Gantian nih. Alhamdulillah karena dibantu susu ini udah bisa semakin besar. Saat ini di shelter saya kucing ada sekitar 90-an ya. Mulai naik lagi, nggak tahu kenapa. Ada yang dibuang-buangin juga sih sama orang. Ada juga yang datang sendiri, padahal untuk steril dan rescue kita udah lumayan gencar sih. Yang menarik untuk saya adalah kesian aja awalnya sama mereka. Terus mereka ini kan kalau di luar itu jarang makan. Mungkin hari ini makan, besok enggak gitu. Nah, akhirnya saya tergugah untuk memberi dia makan setiap hari. Walaupun cuma sekali misalnya, tapi paling nggak dia harus makan. Mereka tuh harus makan setiap harinya. Nggak jarang saya temuin mereka tuh ya malnutrisi, belum steril, kadang juga ancur-ancuran badannya seperti skabies, kutuan. Terus ya itulah karena mereka jarang makan, dan kadang-kadang kan orang suka ngasih makanannya tuh sisa-sisa. Nggak jarang kan orang kalau habis makan di restoran tuh selalu bilang, udah nih sisanya nanti kita kasih kucing jalanan. Kalau menurut saya kucing jalanan itu sebaiknya justru dikasihnya makanan yang bagus. Karena apa? Karena kan mereka jarang makan. Jadi kalau dia dikasih sisa-sisa lagi, ampas, kapan dia mau sehat gitu. Alhamdulillah members di tempat saya ya ada yang masuk, ada yang keluar juga, ada yang masuk lagi. Alhamdulillah sekarang sih udah sekitar 70 lebih lah gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya kegiatannya ada 5 kegiatan Jakarta Cat Lovers itu. Ada edukasi, sterilisasi, adopsi, rescue, dan street feeding. Jadi ada 5 kegiatan Jakarta Cat Lovers yang kita lakukan sehari-hari.
saya jelasin ya kucing-kucing yang ada di kandang ini. Ini Blindy yang dia buta. Kenapa sekarang di kandang? Tadi dia udah main-main. Jadi begitu dia mau main pasti kita pantau. Karena takutnya kan dia kebablasan. Jalan-jalan kemana-mana takutnya dia nggak bisa balik karena dia buta. Nah kalau yang ini, inilah kucing yang tidak disteril. Akhirnya dia beranak sampai 4. Saya menemukannya dia sudah dalam keadaan beranak. Ada di gorong-gorong di salah satu tempat di area dekat sini. Akhirnya dari gorong-gorong itu kita ambil karena anaknya udah mulai nyemplung-nyemplung ke dalam, ke air-air itu. Akhirnya kita angkat dan saya pindahin ke sini. Karena sterilisasi itu dapat menekan populasi, yang mana populasi terutama kucing-kucing liar ya, itu harus ditekan populasinya, harus dikurangin supaya pertumbuhannya tidak makin pesat. Karena apa? Karena mereka itu semakin banyak buat manusia yang nggak suka tuh semakin mengganggu buat mereka ya, padahal sebenarnya nggak mengganggu. Terus untuk tindakan kekerasan juga itu akan lebih sering timbul karena nggak semua manusia itu suka dengan kucing. Kita makanya Jakarta Cat Lover tuh sering mengedukasi masyarakat yang mana mereka mungkin belum paham atas keberadaan kucing-kucing yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kucing-kucing di sini tuh setelah saya rescue tuh saya steril. Contohnya, dia tandanya sudah disteril, di kupingnya ini ada tanda tuh. Ada tanda coaknya. Ini untuk menandakan bahwa mereka udah disteril, terutama untuk betina ya. Jangan sampai dia tidak dikasih tanda seperti ini, karena apa? Karena kan dia diambilnya kan dari dalam tuh. Operasinya operasi besar. Jadi kalau dia tidak ditandain, kesian. Kalau kita nangkep betina, dia tidak ada tandanya, asumsi kita kan dia belum disteril. Nah, ternyata udah, kesian. Jadi dia harus dibelek lagi. Kalau ini jantan, dia nggak perlu diirtip ya namanya ya. Ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena dari bolanya aja, dia udah ketahuan kalau sudah disteril dia akan lebih kecil daripada normalnya. Tuh, jadi kucing-kucing sini semua sudah disteril. Nah, sekarang saya mau kasih vitamin sama obat untuk kucing-kucing yang kurang sehat di shelter ini. Ini saya udah siapin beberapa. Ini saya mau ngasih obat-obatan sama vitamin ya. Ini obat dari dokter, ada antibiotik tapi ringan. Karena si indukan ini dia pas kita temuin itu dalam keadaan flu. Kalau kita nggak obatin, nanti anak-anaknya ikut flu semua. Kalau anak-anaknya ikut flu, itu bisa mati. Karena apa? Karena kan pada saat dia nanti menyusui, hidungnya flu nggak bisa napas kan. Jadi dia harus diobatin. Kalau kita nggak bisa obatin anaknya, kita obatin induknya. Jadi dari induknya obatnya mengalir di air susu ke anaknya. Hei, minum obat dulu ya. Ya, biar sembuh, biar sehat. Yuk. Balik lagi. Nah, ini vitaminnya ya. Ini obat nafsu makannya. Karena kalau sakit kan seperti manusia juga mereka nafsu makannya turun. Oke. Kita sembuh ya. Suka dukanya sih banyak ya. Yang pasti
Kalau saya sih karena saya suka, jadi sukanya buat saya lebih banyak. Kalau dukanya ya itu, kadang-kadang saya prihatin sama kucing-kucing liar yang belum kita bisa rescue ya. Artinya kan kita juga punya keterbatasan dana, waktu, terus tenaga gitu. Nah itu aja sih, cuman ya saya akan berupaya terus untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih ramah hewan, terutama di area lingkungan kita. Terus saya juga mengupayakan masyarakat untuk lebih peduli lah gitu, paling tidak menindak kekerasan sama kucing atau binatang-binatang lainnya yang ada di sekitar kita.